Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas dari Kudang Coding. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar bareng lagi bersama saya mengenai kecerdasan buatan di chapter 2 ini. Nah, di chapter 2 ini kita akan membahas beberapa materi baru, kemudian saya juga akan mengulas beberapa materi yang ada pada chapter pertama untuk memperjelas lagi. Kemudian nanti di akhir kita akan ada coding bareng. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja masuk ke dalam materi. Di sini yang pertama ada yang namanya binary classification. Nah, binary classification yaitu berupa kelas positif dan kelas negatif. Ini adalah dikotomisasi yang diterapkan untuk tujuan yang praktis. Dan dalam banyak masalah, klasifikasi biner praktis ini kedua sekelompok tidak simetris daripada akurasi secara keseluruhan dan proporsi relatif dari berbagai jenis kesalahan yang menarik. Misalnya, dalam pengujian medis, nilai false positif mendeteksi penyakit ketika tidak ada dianggap berbeda dari yang nilainya false negatif. Nah, tidak mendeteksi penyakit ketika ada atau hadir. Mungkin secara singkat, penjelasan dari binary classification itu seperti ini. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Di sini ada yang namanya supervised learning. Kita sudah menyinggungnya di chapter yang pertama. Nah, saya analogikan gambarnya seperti berikut ini. Yang pertama di sini ada data berlabel. Jadi datanya itu sudah jelas bahwa memberitahukan bahwa ini itu tomat, ini itu kiwi. Nah, saya analogikan bayi ini adalah sebuah bayi atau mesin yang perlu dilatih untuk menjadi cerdas. Nah, sudah ada data asetnya, kemudian kita training, kemudian nanti kita harapkan model ini berupa output yang cerdas. Jadi ketika kita tanya apakah ini, bayi ini bisa menjawab bahwa itu tomat gitu. Karena bayi ini sebelumnya sudah dilatih dengan data yang berlabel. Nah, untuk lebih jelas kita ke slide berikutnya. Nah, supervised learning ini dibagi menjadi input raw data, model training, dan output. Nah, input raw data ini data berlabel bahwa ini tuh tomat gitu, sudah jelas. Nah, sudah ada data berlabelnya, data setnya, kemudian kita masuk ke dalam model training. Di dalam model training ini, yang pertama ada algoritma. Di sini ada yang namanya supervisor. Nah, supervisor ini nanti ada data latih, kemudian output yang diinginkannya seperti apa. Nah, kemudian dari algoritma ini akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pemrosesan. Nah, pemrosesan ini kita harapkan akan menghasilkan sebuah model yang terlatih. Ketika inputkan ini apa, nah model terlatih ini bisa menjawab yang berupa output ini itu tomat gitu. Jadi gambaran dari supervised learning ini untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Nah, kita akan lanjut masuk ke dalam materi selanjutnya. Di sini ada yang namanya unsupervised learning. Nah, supervised learning ini berbeda, yaitu kebalikan dari supervised learning. Nah, di sini sama, ada input raw data, model training dan output, tapi di sini bedanya. Di sini datanya tidak berlabel. Jadi ini itu tidak tahu gitu bahwa ini itu apa, padahal kan ini itu tomat, ini itu kiwi, tapi ya tidak diketahui gitu bahwa ini itu apa. Kemudian ada interpretation. Di sini tidak ada data training, output tidak diketahui. Kemudian akan masuk ke algoritma. Di sini kemudian kita lanjut masuk ke dalam processing. Nah, processing ini akan masuk ke dalam output nantinya. Di sini ada cluster A dan cluster B. Nah, cluster A ini mendeskripsikan atau menyatakan bahwa itu berupa kiwi gitu. Kemudian di sini berupa tomat gitu. Jadi dari data yang tidak berlabel nantinya akan dibagi menjadi beberapa cluster. Seperti ini gambarannya. Kita akan langsung saja masuk ke dalam materi selanjutnya. Di sini ada berbagai algoritma dari supervised learning dan unsupervised learning. Di dalam supervised learning ada yang namanya decision tree. Nah, nanti di slide selanjutnya, beberapa slide ke depan akan kita bahas. Kemudian di sini ada unsupervised learning. Di sini tadi yang sudah saya jelaskan, clustering merupakan output dari unsupervised learning. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada yang namanya evaluasi dan akurasi. Evaluasi adalah tentang bagaimana kita dapat mengevaluasi seberapa baik model bekerja dengan mengukur akurasinya atau ketepatannya. Kemudian akurasi akan mendefinisikan
sebagai presentasi pengukuran kasus yang diklasifikasikannya dengan benar. Nah, jadi evaluasi ini untuk mengukur seberapa akurasinya gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada yang namanya confusion metric. Nah, confusion metric ini juga sering disebut dengan error matrix. Pada dasarnya, confusion metric ini memberikan informasi perbandingan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sebuah sistem atau model dengan hasil klasifikasi sebenarnya. Confusion metric berbentuk tabel matriks yang menggambarkan kinerja model klasifikasi pada serangkaian data uji yang nilai sebenarnya diketahui. Nah, di sini gambaran confusion metric, di sini ada actual values, kemudian di sini ada predict values. Di sini ada yang nilainya true positif, false negatif, true negatif. Nah, di sini true positif ini merupakan data positif yang diprediksi secara benar. Contohnya, pasien menderita kanker dan dari model yang dibuat memprediksi pasien tersebut menderita kanker. Nah, kemudian dari true negatif ini merupakan data negatif yang diprediksi dengan benar. Contohnya, pasien tidak menderita kanker dan dari model yang dibuat memprediksi pasien tersebut tidak menderita kanker gitu. Kemudian ada false positif, type error yang pertama. Di sini merupakan data negatif namun diprediksi sebagai data positif. Contohnya, pasien tidak menderita kanker tetapi dari model yang telah memprediksi pasien tersebut menderita kanker. Nah, yang terakhir ada yang namanya false negative, type error yang kedua. Nah, merupakan data positif namun diprediksi sebagai data negatif. Nah, contohnya pasien menderita kanker tetapi dari model yang dibuat memprediksi pasien tersebut tidak menderita kanker. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Di sini contoh kasus. Nah, sebuah model akan dilatih untuk memprediksi apakah seorang pasien sedang menderita kanker atau tidak dengan asumsi terdapat 20 pasien dengan 9 pasien positif kanker dan 11 pasien negatif kanker. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, confusion metricnya seperti ini. Jika dilihat pada gambar, confusion matrix dari 9 positif kanker ini, model memprediksi ada 3 pasien yang diprediksi negatif kanker. Nah, kemudian dari 11 pasien negatif kanker, model memprediksi ada 2 pasien yang diprediksi positif kanker. Prediksi yang benar terletak pada tabel diagonal yang digarisbawahi merah, sehingga secara visual sangat mudah untuk perlihatkan kesalahan prediksi karena kesalahan prediksi berada di luar tabel diagonal. Sebuah confusion matrix. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada pertanyaan bagaimana mengukur performance dari matrix dari confusion matrix. Di sini ada yang namanya akurasi. Nah, akurasi ini menggambarkan seberapa kuat model dapat mengklasifikasikan dengan benar. Maka akurasi merupakan rasio prediksi benar yang nilainya positif dan negatif dengan keseluruhan data. Dengan kata lain, akurasi merupakan tingkat kedekatan nilai prediksi dengan nilai yang aktual sebenarnya gitu. Kemudian di sini ada precision. Nah, precision ini mengambil gambar atau menggambarkan tingkat keakuratan antara data yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Maka precision merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positif. Dari semua kelas positif yang telah diprediksi dengan benar, beberapa banyak data yang benar-benar positif gitu. Jadi diambil gitu. Berapa banyak sih data yang benar-benar positifnya gitu. Kemudian di sini ada yang namanya recall terakhir. Nah, recall ini menggambarkan keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah informasi. Maka dari itu, recall merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Di
Di sini ada akurasi. Nah, akurasi ini rumusnya ini seperti ini. Dan di sini ada true positif ditambah true negatif dibagi dengan true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif, dibagi ya semuanya, kemudian dijumlahkan. Nah, seperti ini kurang lebih jumlah pasien diprediksi benar, yaitu yang menderita kanker dan tidak kanker, dibagi dengan jumlah pasien keseluruhan. 6 ditambah 9 sama dengan 15, dibagi dengan 6 ditambah 9 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 20, dan hasilnya adalah 0,75. Nah, 0,75 ini dikalikan dengan 100%. Nah, yang menghasilkan 75%. Di sini ada precision. Nah, rumusnya itu seperti berikut ini. Di sini ada true positif dibagi dengan true positif ditambah false positif. Nanti dijumlahkan. Nah, mungkin seperti ini implementasinya. Jumlah pasien kanker diprediksi benar dibagi dengan jumlah pasien diprediksi kanker. Nah, 6 dibagi dengan 6 ditambah 2 sama dengan 6 per 8 sama dengan 0,75. Nah, 0,75 ini dikalikan dengan 100% sama dengan 75%. Nah, di sini ada recall atau sensitivity. Di sini rumusnya true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif. Implementasinya seperti ini. Jumlah pasien kanker diprediksi benar dibagi dengan jumlah pasien kanker. Nah, 6 dibagi dengan 6 ditambah 3 sama dengan 6 per 9 sama dengan 0,66. Jadi 0,66 dikalikan dengan 100 yang menghasilkan 66% dari recall-nya. Kemudian kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Di sini ada key-fold cross-validation. Nah, cross-validation atau CV ini adalah metode statistik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model atau algoritma di mana data dipisahkan menjadi dua subset, yaitu data proses, pembelajaran, dan data validasi atau evaluasi. Nah, model atau algoritma dilatih oleh subset pembelajaran dan divalidasi oleh subset validasi. Selanjutnya, pemilihan jenis CV ini dapat didasarkan pada ukuran datasetnya. Biasanya CV key-fold ini digunakan karena dapat mengurangi waktu komputasi dengan tetap menjaga keakuratan estimasinya. Nah, penjelasan dari key-fold cross-validation ini mungkin seperti berikut ini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada contohnya. Di sini diketahui bahwa K-nya itu sama dengan 5. Jadi kita cross sininya ada 5 gitu. Oke, gambarannya seperti ini ya. Nah, di sini ada cara kerja key-fold cross-validation ini. Pertama, total instant dibagi menjadi n bagian. Kemudian yang kedua, fold pertama adalah bagian pertama menjadi data uji atau testing data dan sisanya menjadi training data. Nah, kemudian yang ketiga, lalu hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut dengan menggunakan persamaannya. Nah, yang keempat, fold yang kedua adalah bagian kedua menjadi data uji atau testing data dan sisanya training data gitu. Kemudian yang kelima, hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut. Dan seterusnya hingga habis mencapai fold ke K-nya. Yang ketujuh atau terakhir, hitung rata-rata akurasi K buahnya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mencari referensi lain mengenai kerja key-fold cross-validation ini. Nah, di sini ada yang namanya decision tree. Jadi decision tree ini adalah sebuah metode pembelajaran yang diawasi non-parametrik yang digunakan untuk mengklasifikasi dan regresi. Tujuannya adalah untuk membuat model yang memprediksi nilai variabel target dengan mempelajari aturan keputusan sederhana yang disimpulkan dari fitur data. Nah, kita akan lihat nanti contohnya. Nah, di sini contoh decision tree. Jadi, di dalam gambar ini decision tree belajar dari data untuk memperkirakan kurva sinus dengan seperangkat aturan keputusan if dan else. Nah, semakin dalam pohon, semakin rumit aturan keputusan dan semakin bugar modelnya gitu. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada information gain dan entropy. Nah, information gain ini didasarkan pada
penurunan entropi setelah dataset dibagi pada atribut. Kemudian membangun decision tree adalah semua tentang menemukan atribut yang mengembalikan perolehan informasi tertinggi, misalnya cabang yang paling homogen gitu. Kemudian di sini ada entropi adalah ukuran keacakan dalam informasi yang sedang diproses. Semakin tinggi entropi, semakin sulit untuk menarik kesimpulan dari informasi tersebut. Nah, membalik koin adalah contoh tindakan yang memberikan informasi yang acak. Untuk koin yang tidak memiliki afinitas untuk kepala atau ekor, hasil dari sejumlah lemparan sulit diprediksi. Mengapa? Karena tidak ada hubungan antara membalik dan hasilnya. Nah, mungkin penjelasannya seperti berikut ini ya. Nah, sekarang kita waktunya ngoding. Nah, sebagai datasetnya, teman-teman harus mendownload dulu dari repository dari sini, dari Python Artificial Intelligence Projects for Beginner. Nah, kita akan download dulu saja berupa zip ya. Oke, kita download. Nah, nanti filenya bentuknya akan seperti berikut ini. Kita ekstrak saja. Nah, di sini ada. Kemudian kita pakai dataset di sini yang StudentMath. Kemudian kita copy StudentMath ini atau cut saja boleh. Saya copy di sini. Kemudian kita akan membuat sebuah folder yang namanya chapter 2. Nah, chapter 2 ini kita masukkan saja. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam spidernya. Nah, setelah buka spidernya, kita akan masuk saja. Nah, di sini saya sudah membuat folder chapter 2. Di sini kita open saja. Nah, ini merupakan datanya ya, data dari StudentMath tadi. Dan kini kita akan save-nya. Kita akan save di dalam satu folder yang sama. Nah, nanti teman-teman tinggal namai saja filenya. Oke, sudah di save. Nah, bila kita coba run, di sini sudah terlihat ya, ini ada filenya, kita sudah sejajar. Oke, kita langsung saja ngoding. Nah, kita akan memanfaatkan training data dari dataset yang kita telah download tadi. Kemudian kita load datanya terlebih dahulu. Kita perbesar di sini. Di sini kita import pandas spd d sama dengan pd read filenya, yaitu read csv, yaitu student .csv. Nah, kemudian kita resave. Oke, kita kan kita print. Nah, coba. Oh, error nih. Argumen salah. Nah, oke, jadi datanya katanya ada 395 dari StudentMath ini. Kemudian kita akan generate binary label, pass our filenya dari data tersebut dengan di
lambda sama dengan row dengan 1, kemudian if row J1, kemudian ditambah row J2, kemudian kita tambah lagi salah di sini. Sini salah. If row J1 tambah row sama dengan J2 tambah row J3, kita nyatakan lebih besar dari sama dengan 35, else no exist sama dengan 1. Tuh, kita tutup. Nah, kemudian kita buat variabel lagi di drop untuk J1, J2, sini ada J3, kemudian kita exist dengan 1, di head, kita panggil variabelnya, kita akan coba print. Nah, di sini ada error lambda row invalid syntax katanya. Nah, di sini ada kesalahan. Di sini harusnya lam pakai B. Nah, gitu. Error. Nah, ada error lagi. Nah, di sini kita salah. Harusnya gini. Coba. Execute argumen. Nah, di sini saya tulis ulang seperti ini. Kemudian coba print. Nah, seperti ini. Terdapat 5 rows dan 31 kolom katanya. Oke, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Kita menggunakan one hot encoding and categorical column. Nah, di sini kita get datanya gitu ya. Kita get dummies. Nah, di columns. Nah, kemudian kita get pakai array tentunya. Pertama sexnya, kemudian ada school. Nah, kemudian ada address. Kemudian di sini ada font size-nya ya. Di sini kita sesuaikan datanya seperti di sini. Atau teman-teman bisa bukanya di Microsoft Excel supaya mempermudah. Nah, kemudian kita statusnya, kemudian kita job, atau mempersingkat waktu, saya akan persingkatnya. Nah, data berikut diambil dari di sini, data berlabelnya. Nah, kurang lebih codingannya seperti ini. Nah, kita lanjut ke codingan berikutnya. Kita coba lihat.
di headnya. Sekarang print. Nah, coba kita print kita yang sebelumnya seperti ini ya tadi. Coba kita jadi gimana sekarang. Nah, jadi gini, ada data baru tuh. Sini ada umur, kemudian ada data lainnya ya. Kemudian kita shuffle rows, lakukan shuffle rows. Kita perbesar lagi. Sini D sama dengan D tick sample frag sama dengan 1. Kita akan melakukan split training dan testing data. Coba kita train datanya itu, coba kita 500 D tes sama dengan D. Salah, kita balikan mintanya. Oke, setelah gitu kita membuat variabel lagi namanya D train attribute sama dengan panggil variabel yang tadi D train drop pass aksis. Sini aksis ada berapa, kita coba lihat. Aksisnya sama dengan 1 ya. Kita coba train lagi, train pass sama dengan kita panggil variabel D train, kita pass. Oke, kemudian kita buat variabel lagi D test, kita untuk mentesnya atribut, kita panggil sebuah variabel yang namanya dtest yang telah kita tadi buat yang membuat 500 datanya tersebut. Kita coba ya, kemudian kita drop. Nah, kemudian kita pas di sini kita akses sama dengan 1. Nah, dan kita buat variabel lagi yang namanya d test pas sama dengan d test. Nah, kita passing si pasnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, kita panggil atributnya dengan membuat variabel d atribut d, kita panggil d nya yang ini sampel ini dari sampel tersebut, kemudian kita drop. Nah, kita pas atribut, kita pas, kemudian kita eksis sama dengan 1. Nah, kemudian di pas sama dengan D pas gitu, kita passing. Coba kita lihat error tiba. Nah, tidak error ya. Nah, kita sudah membuat trainingnya ya yang barusan. Nah, kemudian kita akan passing student itu ke dalam wall dataset dengan caranya kita mengimport dulu numpy-nya. Import numpy snp. Nah, kemudian kita print, kita passing di sini, passing, kita kasih di out of di. Nah, kita gini di sini isinya persen dekat titik 2 f persen lagi. Nah, seperti itu, kita tutup di sini dengan persen. Oke, kita buat sini sama dengan
np kita panggil, kita sum jumlahkan di pass. Nah, kemudian kita dan di pass tersebut kemudian kita 100 kita kali dengan float. Nah, yang namanya kita panggil np nya, kemudian kita sum, kemudian kita di pas gitu. Kemudian kita sedikit ribet ya di sini. Kemudian kita bagi dengan dan sama dengan di pasnya tersebut. Kalau ada error ke apa-apa, wajar, kita sedang sama-sama belajar. Nah, seperti itu ya. Kita coba print apakah ada error. Oke, gak ada. Jadi kita katanya mau passing 166 dari 395 ya. Kemudian kita akan masukkan ini ke dalam decision tree. Nah, caranya from panggil scikit-learn nya import tree. Nah, oke. Nah, setelah itu kita buat variabel lagi yang namanya t sama dengan tree di decision. Gak ada ya. Decision classifier kalau gak salah. Oke. Kita panggil criterion apa di sini? Kalau di spider itu ya, entropy. Oke, kemudian kita panggil maxdep nya, maxdep sama dengan 5. Oke, sekarang kita panggil lagi t sama dengan t fit, masukkan di dalam data train t sama dengan di train pass. Nah, kita akan coba print isi dari t tersebut ya, print t nya. Nah, di sini ada errornya di sini scikit-learn harusnya. Nah, decision tree katanya criterion entropy maxdep 5 katanya, berarti gak ada error. Coba kita import library atau modul lain yang namanya graphics untuk memvisualis sebuah pohonnya gitu. Ini dulu biar panjang. Sini kita import graphics. Nah, modul ini bila teman-teman belum, teman-teman coba import dulu atau install dulu dengan pip install ini gitu ya, pip install graphics ini. Kalau tidak nanti teman-teman error. Nah, kemudian kita panggil atau buat variabel dot data, kita panggil tree nya itu, kemudian kita export kepada graphics tersebut. Nah, dengan variabel t kita buat out filenya sama dengan none. Nah, kemudian kita labelnya al. Nah, kemudian kita impurity panggil. Nah, di dalamnya itu berupa false. Kemudian kita kasih proportion. Nah, proportionnya ini nilainya true gitu. Kemudian di sini kita kasih dengan feature name sama dengan list, isinya berupa array, yaitu
d variabel d train att. Nah, kemudian kita class name kan, kita panggil class name nya class label class name. Nah, ini kemudian kita isi dengan fail and pass. Oke, kita langsung buat lagi dengan fill sama dengan true. Nah, rounded sama dengan true. Oke, nah sudah itu kita buat variabel lagi namanya grab. Nah, kita panggil modulnya ini namanya grab fish, ini kita source. Nah, variable .data, dan variabel ini ya kita panggil sini .data. Oke, sudah itu kita coba print itu error atau tidak. Oke, kita print saja di sini. Oke. Nah, di sini error katanya. Nah, error tadi sudah saya selesaikan. Jadi coba teman-teman salin ulang kode program ini, samakan. Sudah itu kita jalankan lagi, kita coba ya. Teman-teman coba samakan lagi saja. Nah, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita melihat data-data yang banyak. Nah, kita lanjut ke codingan berikutnya. Kita akan simpan si pohon tersebut. Oke, dan kita panggil dulu tree export revisi ini. Kita buat panggil t-nya, kita out file. Nah, out file dengan student performance note. Kita buat labelnya dengan all, kemudian kita buat impurity-nya variable purity dengan datanya false. Oke, kemudian kita proportion sama dengan true itu. Kemudian kita beri nama feature names. Oke, feature names berisikan list, array, masukkan di train atributnya gitu, salah. Nah, kemudian kita beri class name, kemudian yang berisikan fail sama dengan di sini juga kita kasih dengan pass. Oke, kita kemudian kita beri field. Oke, sama dengan true. Nah, kemudian rounded sama dengan true juga. Nah, kemudian kita lihat di score. Kita lihat skornya dari variabel tersebut yang berisikan di tes atribut dan di tes kemudian dengan di tes pass. Nah, kita coba kita print ya.
Oke. Nah, di sini ada error. Ada found array with 0 sample, save 0, 56, while a minimum of 1 is required. Nah, karena kita itu tadi terdapat kesalahan, error ini itu didapatkan karena kita menggunakannya student math. Student math ini berisikan data yang tidak lebih dari 500 ya. Datanya itu 300-an. Kita coba dengan angka 300 di sini. Nah, kalau di print, nah di sini tidak error, menghasilkan nilai 0,57 sekian. Nah, kemudian kita akan melakukan coding lagi. Kita akan masukkan ke dalam scikit-learn lagi dengan model selection. Nanti kita akan mengimport sebuah cross file score-nya. Caranya seperti ini, from scikit-learn, kita panggil model selection-nya, kemudian import cross file score. Nah, kemudian scores ini atau cross ini file score, kita beri variabelnya yang sudah kita buat, di atributnya, kemudian database-nya. Nah, kemudian sini CV-nya sama dengan 5 gitu. Nah, kita akan memperlihatkan average score-nya gitu. Nah, kita print akurasi yang telah tadi kita jelaskan. Kita print akurasinya persen 0,2 F, kita tambah dengan bagi kurang sama dengan persen 0,2 F. Oke, kita kasih persentase lagi, kemudian tanda kurung, kita panggil skornya, kemudian kita ambil rata-ratanya, kemudian kita skor, kita panggil metode std. Nah, kemudian kita dikali dengan 2. Nah, sini nggak apa-apa ya, kita abaikan dulu errornya. Oke, di sini ada error. Nanti kita lihat saja ya errornya gimana. Di sini itu, di sini salah. Tuh, skor ini salah. Score is not defined. Ini ada yang salah nih. Kita lihat dulu, kita salahnya di mana. From errornya di sini teman-teman, di sini ada scores, sudah tidak error lagi. Nah, menghasilkan akurasinya seperti ini ya, angkanya ada 0,54. Kemudian kita akan membuat perulangan. Nah, di sini kita akan buat perulangan for ya. Sudah memprint tersebut, kita akan for
max. Nah, max depth ini kita beri range-nya 19.3. Kemudian kita beri float. Oke, I sama dengan 0. Oh, salah teman-teman. Bukan seperti ini yang saya maksud. For max. For max depth in range 120. Kemudian kita buat variabel yang berisi country, decision tree classifier. Kita buat criterion. Nah, dan kita kasih entropy. Nah, sudah itu kita max depth. Nah, max depth-nya kita berikan nilai max depth. Oke. Nah, itu kita panggil. Dan di sini ada error ya. Kita cross val score, kita T panggil, D TT nya kita panggil, kemudian kita di pass kita panggil, kemudian kita kasih CV sama dengan 5. Oke, kita print max depth. Nah, kita D akurasi 0.2f. akurasinya kemudian kita beri dengan untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk persingkat waktu gini teman-teman ya, kodenya teman-teman. Coba teman-teman pause dulu, samakan. Oke, kita lanjut. Kita panggil sini depth. Kita buat variabel baru p empty. Empty-nya kita panggil, yang di dalamnya berisikan 19.3. Nah, kita berikan sebuah nilai I sama dengan 0. Kemudian kita for max depth. For max depth ini in range 120. Nah, kemudian kita buat variabel. Di sini ada tree yang memanggil decision tree class lagi, classifier. Nah, kita beri criterion. Nah, di sini kita entropy. Di sini kita max depth. Nah, max depth ini kita hapus. Nah, sama dengan kita isi lagi datanya. Gitu. Kemudian kita panggil scores dan variabel tersebut dengan cross val score, yang di dalamnya T di ATT. Kemudian di passnya, variabel di passnya kita panggil lagi dan berikan CV sama dengan 5. Nah, kemudian depth, kita depth
ACC nilainya itu I 0 sama dengan max depth. Nah, depth ACC nilainya 1 I sama dengan 1, kemudian kita max, kita score, kita panggil, kita min, kita rata-ratakan, kemudian kita dep lagi, dep ACC. Oh, ini skornya itu salah, kita harus gini, nah biar gak error. Nah, kemudian kita I, kemudian kita di sini beri nilai 2, kemudian panggil lagi scores dan std, panggil metode std, kemudian dikali 2. Nah, I ditambah 1, nah tambah sama dengan 1, kita panggil di sini, kita di ACC nya tersebut. Nah, kita print saja coba ya. Nah, ini ada max depth-nya, munculkan akurasi, kemudian ini data yang lainnya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam plot atau matplotlib ini. Nah, kita import matplotlib-nya, import matplotlib, kita import pyplot-nya supaya kita bisa memakai plotnya. plt kita panggil, kemudian figure-nya x sama dengan, kita panggil plt-nya lagi, kemudian kita subplots. Nah, salah sih banyak ini, kita hapus saja ini. Nah, kemudian kita panggil AX nya itu dengan error bar, oh gak ada, dep ACC, kemudian kita buat nilai array-nya 0, dep ACC 1, kemudian kita panggil lagi r sama dengan, kita dep ACC lagi. Nah, kemudian kita panggil nilai array. Nah, seperti itu. Ini ada error apa? Dep ACC, oh ini salah typo. Oke, sudah tidak error, kita plt show, kita tampilkan ya, plotnya itu kita tampilkan. Kita import lagi matplotlib dengan pyplot, dengan pyplot s plt, kemudian kita fig, AX nya kita buat lagi sama dengan atau kita tidak perlu sih ya, kita coba aja lah yang ini. Oh, katanya ada yang error, X dan Y must have the same size. Coba kita, oke, di sini kita mendapatkan error ya teman-teman. Kita lihat di sininya teman-teman, kita tidak kasih koma, itu emang aturannya harus ada koma di sini. Kemudian kita copy, nah akhirnya menghasilkan sebuah plot seperti ini ya teman-teman. Ada max depth dan akurasinya setelah kita buat tadi. Oke teman-teman, jadi kita telah selesai ya buat programnya, ngodingnya, menghasilkan sebuah nilai seperti ini
adalah sebuah akurasi. Jadi akurasi ini menggambarkan seberapa akurat model dapat mengklasifikasikan dengan benar. Maka akurasi merupakan rasio prediksi benar, positif dan negatif dengan keseluruhan data gitu. Jadi dengan kata lain, akurasi merupakan tingkat kedekatan nilai prediksi dengan nilai aktual atau sebenarnya gitu. Nah, sesudah ngoding tadi, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada challenge. Nah, challenge ini kita akan mengubah variabel dengan nama buah-buahan gitu. Jadi kita supaya mereview lagi kode yang sudah kita buat tadi. Oke. Kita langsung saja, teman-teman bisa mencobanya. Nanti kita samakan kodenya. Oke. Oke teman-teman, waktunya mereview challenge-nya ya. Nah, di sini semua variabel sudah diganti dengan nama buah-buahan. Ini saya dari awal mengganti dengan nama durian. Sini duriannya kita lihat sudah diganti semuanya. Kemudian di sini durian tray-nya juga diganti nama-nama variabelnya. Sini dan seterusnya diganti. Kemudian di sini timun diganti. Ini gak tahu ya, timun sayuran atau buah-buahan. Saya searching sih buah-buahan timun itu. Nah, di sini semuanya, di sini juga ke bawahnya dirubah lagi sama saya. Nah, teman-teman bisa mengikuti juga. Nah, di sini kita rubah variabelnya semua menjadi nama buah-buahan, salak sampai akhir sini. Ini juga ganti dengan nama buah-buahan. Ilwara ini adalah sebuah buah ya. Oke, kita jalankan. Nah, kode programnya sama saja, tidak error. Nah, seperti itu challenge-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita lanjut lagi materi selanjutnya ya. Bila lanjut kita akan masuk ke chapter 3.